السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحضرات، أيتها الأمهات، أعزكن Allah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral ummahat, a'azzakunallah. Kesempatan pagi hari ini kita hendak membahas tentang Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini adalah merupakan putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Kita lebih mengenal Abu Bakar ini dengan sebutan Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Utsman. Dan beliau ini dari satu suku yang disebut dengan Bani Taim. Bani Taim itu salah satu suku Arab. Dan kenapa sahabat Abu Bakar dikenal dengan sebutan Abu Bakrin? Ternyata di antara penyebab beliau disebut dengan Abu Bakrin, padahal nggak ada anaknya yang namanya Bakar, nggak ada. Nggak ada. Sahabat Abu Bakar tuh nggak pernah punya anak namanya Bakar, nggak pernah. Ternyata
Bakrun itu adalah unta. Unta jantan yang belum pernah menikah lah kalau bahasa kitanya begitu. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagaimana para orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy sangat menyukai unta. Yang tadi itu masih muda, masih kuat, maka akhirnya kemudian dikenal dengan Abu Bakrin. Itu ceritanya. Nama aslinya sampai jarang dikenal oleh orang nama aslinya. Nama aslinya Utsman sampai hampir jarang dibicarakan dan didiskusikan oleh manusia. Bahkan hampir dikatakan nggak ada yang tahu kenapa Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakrin. Orang kita karena mungkin belum paham, belum mengerti, punya anak atau sebagian orang kita dikasih nama anaknya Bakar. Itu makanya pas giliran ke Arab, siapa namanya? Bakar. Orang Arab ketawa. Anda onta. Ya enggak apa-apa lah Bu, maafin aja namanya belum ngerti ya. Begitu. Nah, ibundanya Aisyah radhiyallahu anha Ummu Ruman. Ummu Ruman bintu Amir. Ibundanya Aisyah radhiyallahu anha. Di Aisyah radhiyallahu anha ini punya saudara laki-laki. Di antaranya adalah Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Adapun nanti ada Asma bintu Abi Bakrin. Asma bintu Abi Bakrin itu nama ibunya Qutailah. Jadi beda ibu ya. Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha itu memang saudara tapi beda ibu. Kalau Aisyah dan Abdurrahman ini dari ibu yang bernama Ummu Ruman. Kalau Abdullah dan Asma bintu Abi Bakrin ini dari ibu yang bernama Qutailah. Qutailah bintu Abdil Uzza. Jadi beda ibu. Nanti Asma dinikahi oleh sahabat Az-Zubair Ibnul Awam. Asma, putrinya sahabat Abu Bakar, dinikahi oleh Az-Zubair Ibnul Awam. Sahabat Az-Zubair Ibnul Awam, putranya, ayahnya namanya Al-Awam. Ibunya namanya Sofiyah bintu Abdil Muttalib. Ini masih ada sepupuan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair Ibnul Awam itu. Tapi dari jalur ibu. Nanti Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nanti hubungannya orang Quraisy itu begitu, dekatnya karena sebab itu, karena sebab bukan hanya sekedar nasab tapi juga karena pernikahan-pernikahan. Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana kita ketahui dalam catatan-catatan sirah, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha, usianya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah 50 tahun. Sedangkan usianya Aisyah radhiyallahu anha, nah di sini terjadi perbincangan, terjadi pembahasan. Tetapi yang kuat menyebutkan, dan ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, betul di usia Aisyah radhiyallahu anha yang masih usianya 6 tahun itu akad nikah doang. Begini, setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat di tahun 10 kenabian. Nah,
Sebagian dari para ulama mengatakan itu terjadi atau wafatnya Khadijah radhiyallahu anha itu di bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Lalu kemudian setelah itu bulan Syawal Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ada dua riwayat menyatakan tentang mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di dalam mimpi tersebut ada orang wanita yang tertutup dengan kain sutra. Lalu kemudian malaikat Jibril katakan, ini adalah istrimu. Lantas ketika disingkap, dibuka kain sutra, ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang ini telah datang riwayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat mimpi, karena mimpinya para nabi dan para rasul wahyu. Beda dengan mimpi kita. Ya. Mimpinya para nabi dan para rasul adalah wahyu. Jadi itu adalah merupakan isyarat dari Allah Rabbul Alamin bahwa Aisyah radhiyallahu anha memang akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sebelumnya nggak pernah mengetahui atau nggak pernah memperhatikan Aisyah radhiyallahu anha, ditambah lagi masih anak-anak. Nah, selain itu datang salah seorang sahabat wanita perempuan berkata kepada Rasulullah SAW, namanya Khawlah bintu Hakim. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW hendak menikah setelah Khadijah wafat atau tidak? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, kepada siapa atau dengan siapa aku menikah? Kata Khawlah, in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Terserah Anda Rasul, Anda mau menikahi gadis atau yang sudah pernah menikah sebelumnya yang janda. Memang siapa yang gadis dan siapa yang janda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan Khawlah pun menawarkan kepada Rasulullah SAW, al-bikru Aisyatu, yang masih gadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wasayyibu, dan yang sudah janda adalah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Faqala fadhkurihima alayya. Karena Anda sudah menawarkannya kepadaku, Rasul bilang kepada Khawlah, coba Anda bicarakan hal ini kepada mereka berdua. Khawlah datang kepada ibundanya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tadi Ummu Ruman. Lalu kemudian kata Ummu Ruman, intadhiri fa inna Aba Bakrin atin. Tunggu dulu. Saya tidak punya kewenangan apa-apa dalam hal ini. Yang punya kewenangan adalah ayahnya. Tunggu dulu. Sebentar lagi sahabat Abu Bakar datang. Suami saya datang. Nah, akhirnya kemudian Abu Bakar betul datang. Setelah datang, lalu kemudian diberitahukan bahwa ini Khawlah datang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutusnya mau meminang Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tunggu dulu. Ternyata ini ada seorang ayah namanya Al-Mut'im bin Adi. Dia punya anak laki-laki. Al-Mut'im bin Adi ternyata telah meminang Aisyah radhiyallahu anha untuk anak laki-lakinya. Jadi sebelum Khawlah datang meminang, Mut'im bin Adi sudah meminang dulu untuk anak laki-lakinya. Itu berarti bukan Rasulullah yang pertama kali menikahi anak masih kecil, karena ternyata sebelumnya sudah ada. Jadi sebelum Khawlah datang meminang
Aisyah mewakili Rasulullah SAW, ternyata sudah ada pinangan masuk kepada sahabat Abu Bakar, yang itu pinangan datang dari Mut'im bin Adi untuk anak laki-lakinya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti menikahi anak di usia yang sangat muda atau bahkan masih kecil itu sudah lebih dulu dilakukan oleh orang-orang Quraisy selain Rasulullah SAW. Jadi kenapa kemudian jadi Rasulullah yang disalahkan, yang dipandang hina, dipandang rendah? Ya kita makanya diperintahkan belajar sirah dengan benar agar supaya kita nggak terpengaruh dengan isu-isu itu. Rasul nggak pernah perhatikan Aisyah, nggak tahu bahkan yang mana. Dan kita tadi sudah katakan ada riwayat memang telah datang hadis yang mengisyaratkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha akan menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mah nggak tahu yang mana anaknya. Ditambah lagi, ternyata ketika pinangan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, ternyata sudah ada pinangan lain. Bagaimana ini? Kan tidak boleh kalau sudah ada pinangan menerima apa? Pinangan yang lain kecuali sudah dibatalkan. Makanya akhirnya sahabat Abu Bakar berkata, "Quli li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," sampaikan dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya akan datangi dulu Mut'im bin Adi. Saya harus selesaikan ini dulu. Gitu. Ya sudah. Akhirnya kemudian singkat cerita, sahabat Abu Bakar datang kepada Mut'im bin Adi. Lalu berkata, "Ma taqulu fi amri hadhil jariyah?" Ini Aisyah bagaimana ini? Ya, ternyata ada pinangan datang lagi. Saya tidak bisa menerimanya karena Anda sudah pernah menyebut-nyebut Aisyah untuk putra Anda. Lalu kemudian Mut'im bin Adi tanya istrinya dia, gimana ini? La'allana in ankahna hadzal fata ilaika tusibahu wa tudkhilahu fi dinika alladhi anta alaih. Ya, bisa jadi kalau kita menikahkan pemuda ini denganmu kepadamu, maka dia akan mengganggumu dalam urusan agamamu. Jadi Mut'im bin Adi ini belum masuk Islam. Maka akhirnya Abu Bakar pun membatalkan pinangan itu. Nanti kalau ini anak kita nikahkan sama dia jadi masuk ke dalam agamanya dia lagi. Janganlah. Akhirnya kemudian sahabat Abu Bakar beritahukan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang silahkan untuk meminang dan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminang dan menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyahnya lagi main, Bu. Enggak tahu dia. Jadi akad nikah itu terjadi tahun 10 kenabian di bulan Syawal. Dan itu atas pernyataan Ummul Mukminin Aisyah sendiri. Rasul menikahiku di bulan Syawal. Tetapi setelah akad nikah itu, Aisyah nggak pernah tahu kalau dia sudah menikah. Dan udah habis akad nikah sudah nggak ketemu sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW aktivitas sendiri, Aisyah radhiyallahu anha aktivitas sendiri. Sampai kemudian Khawlah pun mendatangi orang tuanya Saudah, yaitu Zam'ah. Zam'ah itu laki-laki ya, ayahnya Saudah. Datang, akhirnya dipinang juga sama Khawlah tadi. Ini Khawlah kan yang ngusulin. Lalu Rasulullah SAW menikahi Saudah bintu Zam'ah. Si ayahnya ketika ditanya oleh Khawlah bagaimana, kata Zam'ah ayahnya Saudah, ya tanya saja sama orangnya langsung.
Kenapa begitu? Karena apabila wanita itu sudah pernah menikah, maka orang tuanya, ayahnya tidak punya hak untuk memaksa dan memilih calon suami untuk dia kecuali dia setuju. Itulah makna hadis bahwa yang namanya janda itu menetapkan pilihannya sendiri, bukan menikahkan dirinya sendiri. Saya tidak tahu ini dari mana pemahaman ini beredar. Wah, kan kalau janda bisa menikahkan dirinya sendiri? Nggak bisa, tetap harus walinya. Ya, jadi hadis wasayyibu tasta'miru binafsiha, seorang janda itu tasta'miru binafsiha itu maksudnya menetapkan urusan untuk dirinya sendiri, maknanya adalah dia menentukan pilihannya sendiri, bukan menikahkan dirinya sendiri. Ini sesuatu hal yang berbeda. Jadi yang banyak keliru dianggapnya bisa menikahkan dirinya sendiri, ya tidak boleh. Masa kemudian si janda tersebut ketemu laki-laki, ya saya nikahkan diri saya kepadamu, enggak bisa. Harus walinya, cuman untuk persetujuan yang punya kewenangan dirinya sendiri. Maka kata Zam'ah, ayahnya Saudah, kamu tanya sama Saudah. Kalau dia iya, ya sudah saya nikahkan dia. Begitu. Nah jadi pernikahan Rasul SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akad nikahnya, ibu-ibu sekalian, itu terjadi di bulan Syawal tahun 10 kenabian. Tapi Nabi belum pernah diperjumpakan. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, nggak pernah diperjumpakan dengan Aisyah radhiyallahu anha kecuali nanti setelah hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun kemudian baru dipertemukan. Ya, lama. Sebagian riwayat mengatakan dipertemukannya Aisyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bulan Syawal lagi, Bu. Tahun 2 Hijriyah. Di mana pada saat itu usia Rasulullah SAW kurang lebih sudah 53 tahun, bahkan lebih. Jadi sekitar jarak 3 atau 4 tahun, Bu, Aisyah baru dipertemukan lagi dengan Rasulullah SAW, tapi udah nggak akad nikah, karena memang sudah akad sebelumnya. Maka umurnya Aisyah pada saat itu sudah sekitar 9 atau 10 tahun alias sudah balik. Waktu akad nikah belum balik, jadi dibiarkan aja. Jadi kan orang zaman dulu juga ada anak kecil-kecil sama orang tuanya udah dinikahkan, udah dijodohin, ntar tahu-tahu udah gede nikah, atau bahkan sebagiannya udah akad nikah, ini orang tuanya mewakili anaknya, tahu-tahu anaknya udah punya suami aja, dia sendiri loh, saya udah punya suami. Nah, perlu kita ketahui di dalam Islam bahwa yang namanya baligh itu adalah kesiapan fisik. Kesiapan apa? Fisik. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda baligh adalah tanda-tanda fisik. Wanita haid misalnya. Itu berarti secara fisik dia sudah siap, sudah haid. Maka oleh karena itu di dalam Islam sebagaimana kita ketahui, kalau sudah baligh maka kewajiban-kewajiban sudah melekat pada dirinya, menutup aurat, ya, termasuk juga kewajiban salat dan seterusnya. Karena secara fisik memang sudah siap untuk menerima tugas tanggung jawab. Apalagi kaum wanita, termasuk tadi ya, dinikahi. Artinya dinikahi ini didatangi sebagaimana suami mendatangi istrinya. Maka Rasulullah SAW tidak mendatangi Aisyah radhiyallahu anha di masa Aisyah radhiyallahu anha sebelum balik. Enggak. Rasul tahu belum siap ini kalau didatangi.
dilakukan hubungan sebagaimana seorang suami dengan istri, nggak siap secara fisik, belum siap, maka dibiarkan dulu Aisyah radhiyallahu anha sampai balik. Kalau ada orang lagi bertanya, bagaimana terkait dengan persiapan mental? Ya harus disiapkan. Jadi ada dua ya. Yang pertama, kesiapan secara fisik. Tandanya baligh, Bu. Tandanya apa? Baligh. Kalau ternyata dia wanita itu tidak haid-haid misalnya, sampai usia 15 tahun langsung dia dihukumi baligh. Ya, jadi ketentuannya begitu. Haid, kalau ternyata dia di usia 9 tahun sudah haid, dihukumi baligh. 9 tahun tidak kunjung haid, Bu. Sampai usia 15 tahun, maka anak perempuan itu tetap dihukumi baligh. Gitu ya. Ya tentu akan berbeda dengan standarnya WHO. WHO pasti beda standarnya. Gak akan sama, Bu, standarnya. Nah, kalau ditanya misalnya, anak itu belum siap secara mental, ya dipersiapkan. Bu, jangankan anak usia 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Hari ini, Bu, nowadays, hari ini, anak perempuan usia 25 tahun pun kalau tidak disiapkan nikah, dia masih belum pengen nikah. Aku belum siap, Ma. Emang nggak pernah dipersiapkan juga, dia masih asik saja dengan dunianya. Mungkin sebagiannya karir, nggak usahlah 25 tahun. Ada wanita sudah 35 tahun pun tak kunjung nikah. Masih gadis, karena Pak sibuk kerja, aku nggak kepikiran itu. Ini gimana mau kepikiran dong, kerja aja terus. Jadi kalau bicara mentalitas ya, memang harus disiapkan. Dari awal disiapkan, dibiasakan dia mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Dan sebagian kita atau sebagian orang tua dan juga sebagian anak-anak hari ini kalau disuruh ngerjain pekerjaan rumah kan malas. Padahal itu bagian dari latihan menyiapkan mentalitasnya. Latihan masak, cuci bagian sendiri, membersihkan kamarnya sendiri. Iya kan? Itu bagian dari latihan. Nanti kamu punya suami pun mesti harus begini. Nah, mama nih, aku kan masih kecil udah ngomong-ngomongin suami. Ya, kamu tetap akan bakal mengalami hal itu. Cepat atau lambat, yang terpenting adalah siap. Sebaliknya, anak laki-laki mau menikah di usia muda, apa kata orang tuanya? Kira-kira ibu punya anak bujang laki-laki, usianya baru 22, udah minta nikah. Kira-kira apa kata orang tuanya? Udah bisa nafkahin belum? Pertanyaan STD BGT. Standar banget. Ya Bu ya? Pertanyaan standar banget. Kamu udah bisa nafkahin belum? Nah? Kamu belum kerja, belum ini, belum mapan, belum A, B, C, D, D. Wah, panjang itu. Pertanyaannya saya tanya kepada para orang tua. Apakah ibu bapak telah mempersiapkan sang bujang ini untuk mapan di usia muda? Ini dia problemnya. Dia disuruh mapan dulu baru nikah, tapi nggak pernah dididik dia untuk jadi mapan di usia. Kayak mana caranya Ustadz? Ya jadi pengusaha, bukan jadi karyawan lah Bu. Bu, kalau jadi karyawan lulus S1 baru mulai karir. Lulus S1 sudah usia berapa? Baru start dia jadi karyawan golongan rendah. Oh iya, itu makanya ibu bapak kumpulin lah modal. Makanya kumpulin modal dan juga siapkan biaya sekolah. Manajemen keuangan rumah tangga.
Bu, perhatikan. Orang Quraisy itu memang mereka kaum pengusaha, pedagang. Oh, baru itu. Iya. Ya, Bu ya. Memang mereka kaum pengusaha, kaum pedagang. Anaknya kecil-kecil itu udah diajak dagang. Dari kecil, Abdurrahman bin Auf misalnya, bahkan perdagangannya sudah luar negeri, bukan lagi dalam negeri. Pergi ke Syam, Abdurrahman bin Auf dibawa oleh bapaknya Auf. Lalu kemudian dilihat bagaimana dia ini, bakatnya kemana dan seterusnya. Mungkin kalau kayak kita dari kecil sudah, wah kelihatan bakatnya berdagang, tentu dimodali anak kecil pun kecil-kecilan, nggak langsung besar-besaran. Masa ia langsung main saham? Kan nggak mungkin lah. Iya, makanya di sekolah-sekolah tuh ada, saya lupa ada tuh, mereka disuruh latihan dagang di pekan tertentu. Betul nggak, Bu? Bener nggak? Nah itu maksudnya. Tentu nggak modal yang langsung besar, tapi setidaknya dia ada berlatih. Kita kan nggak pernah dilatih untuk mapan. Nggak pernah dilatih. Memang betul modal, betul. Modal dia keahliannya, modal harta juga. Tapi kan nggak langsung apa? Besar. Saya ada punya salah satu jamaah. Dia punya anak laki-laki. Mulai dari SMA saja, sekolah SMA pokoknya kata ayahnya, jatah kamu abak biayai kuliah cuman S1. Enggak lagi lebih dari itu. Selanjutnya kamu cari biaya sendiri. Tapi mulai dari SMA itu anak sudah dilatih berbisnis sama ayahnya. Bu, bisnisnya bukan bisnis yang besar. Ibu tahu orang jualan kebab itu tahu? Nih, abah beliin gerobak, kamu yang jualan habis sekolah. Habis sekolah selesai dia nggak main, nggak ini, nggak itu, jualan kebab anaknya. Padahal ini bapaknya pengusahanya. Disuruh jualan kebab, biarin dia, biar dia malu dia. Kalau sudah hilang rasa malunya berarti dia sudah bisa berkembang. Jualan kebab. Lama kelamaan akhirnya berkembang itu anak lulus SMA, dia lalu kemudian masih terus jualan. S1 masih dibiayain sama orang tua. Selesai S1, Bu. Berarti kalau misalnya katakanlah lulus SMA 18, usia 18, bisa jadi lebih muda dari itu. Kuliah S1 4 tahun, betul? Berarti usia berapa, Bu? 22. Usia 22 anak ini datang menghadap bapaknya. Pak, aku mau nikah. Apa kata bapaknya? Gerobak kamu sekarang sudah ada berapa gerobak kebabnya? Sudah ada 5, Bah. Ya udah nikah. Ternyata dia dari semenjak SMA dilatih sama ayahnya berkembang, ayahnya sebenarnya mantau. Berkembang, akhirnya bukan dia lagi yang di depan gerobaknya, ya dia suruh orang karena sudah berkembang. Bu, latihan lah, tentu nggak mungkin tiba-tiba anak jadi miliarder. Simsalabim abrakadabra, nggak mungkin. Ternyata dia pun sepulang kuliah dia dagang kebab, sepulang kuliah dia dagang kebab dan seterusnya. Sampai akhirnya sudah nikah. Sekarang kamu bisa nafkahi istrinya? Bisa. Ada problem, ada masalah? Enggak ada masalah. Alhamdulillah. Ya udah. Terus saya udah punya resto, Bah. Alhamdulillah ada. Udah. Karena dilatih, Bu. Dilatih. Kita ini mindset kita enggak ditingkatkan. Growing mindset. Karyawan. Even though walaupun ibu jabatannya atau anaknya jabatannya GM, General Manager, tetap karyawan. Gaji kan standarnya, tawakalnya agak kurang biasanya, effortnya juga santai. Kenapa? Udah ada gaji ini. Nah, ini kenapa saya jadi agak menyimpang ke sini, karena ternyata kalau orang Quraisy memang biasa menjadi pedagang, pengusaha sehingga rugi. Bu, pengusaha, pedagang, kalau belum pernah rugi, instingnya nggak akan tumbuh. Feelingnya nggak bakalan belum dapat. Tapi kalau sudah pernah rugi, sudah pernah gagal, apalagi cukup besar, di situ dia malah jadi terpacu dan terpicu untuk terus meningkat. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kita ini kadang cuman menuntut, tapi tidak memberikan jalan. Kamu harus begini dulu, nak.
Misalnya, ini anak perempuan, saya bicara anak perempuan. Dia mau nikah. Ya, mau nikah. Maka apa yang akan dia alami dalam pernikahan sudah dilatih pada dirinya. Ya tadi misalnya bersih-bersih. Ini anak perempuan bangun siang dibiarkan. Kasihan Ustaz. Ayo, gimana ini? Kan juga ada di sekolah udah dilatih apa latihan masak lah itu kadang dan seterusnya. Itu kan bagian dari latihan sebenarnya pendidikan. Di rumah bantuin lah, setidaknya bantuin orang tuanya masak. Ayo sini bantu. Ah, anak sekarang susah Pak Ustadz. Anak sekarang susah Pak Ustadz. Ya, karena memang tantangannya lebih, Bu. Tantangannya lebih. Ini gadget segala macam ini kan tantangan luar biasa ini. Kalau sama gadgetnya segala macam itu. Dia aja lah, latihan masak. Nanti punya suami gimana? Oh, gampang tinggal beli aja. Masa mau tiap hari beli? Ya kan? Ah, gampang tinggal beli saja sekarang online. Masa mau tiap hari beli? Dia nggak pernah dilatih, ya nggak bisa. Nggak pernah diajarkan, nggak bisa. Hal itu setidaknya memberikan ingat bahwa apa yang pernah kita ajarkan, hal-hal yang sederhana seperti itu akan membentuk karakter juga. Oh, yang namanya istri itu begini ya, yang harus dikerjakan. Membentuk karakternya. Dan itu perhatikan sesuai dengan fitrahnya. Saya bisa bahas panjang lebar ini, tapi saya tidak mau karena ibu perlu tahu bahwa misalnya sang istri ini termasuk manajer keuangan juga kan. Ibu bayangkan, ini kalau perempuan yang dikuliahin jurusan tentang keuangan rumah tangga, walaupun nggak ada jurusannya, ini kan kesuksesan juga. Belum lagi misalnya soal makanan. Ini kalau misalnya sang wanita itu dikuliahkan jurusan pangan dan gizi, nutrisi, sampai S2 berapa coba? Dia masak bukan hanya sekedar masak, tapi bicara standar nutrisi gizi untuk suaminya, anaknya. Aduh, Ustaz kok susah amat? Iya, ternyata. Lalu kemudian misalnya soal masalah kebersihan dan kesucian pakaian, tempat, ruang, dan seterusnya. Bukankah ini bagian daripada syarat sahnya sholat? Ibadah, betul? Perlu ilmu, jangan dikira itu tidak berat, itu ilmu. Dia perlu belajar itu. Wah, masih banyak lagi. Itu kalau istrinya berkompeten kayak begitu kan luar biasa ya. Tentu tidak harus semuanya dia kerjakan, bisa dia punya asisten rumah tangga. Jadi sebenarnya Bu, standar asisten rumah tangga pun harus tinggi. Cuman kan juga jadi minta gaji tinggi dia. Sekarang saya tanya sama ibu, pramugari itu kan ART kalau di rumah. Hah? Betul enggak? Dia bedanya di mana? Di pesawat tuh. Yang dia bantu kasih makan dan seterusnya, dia ngambilin sampah dan seterusnya. Saya baru perhatikan, kelihatan aja di luar pas turun orang, hebat kerjanya. Di pesawat mah tukang ngambilin sampah. Loh iya, betul. Beda tempat aja dia. Kan perlu kecekatan ilmu dan seterusnya. Jadi kalau soal mental nggak pernah disiapkan, nggak akan siap. Kalau soal fisik, mau tidak mau Bu, kalau fisik itu. Namanya orang balik secara fisik tadi itu. Makanya tua itu pasti, dewasa belum tentu. Karena fisik kita pasti akan terus mengalami perubahan-perubahan. Tinggal kedewasaannya ikut juga enggak. Karena dewasa itu bicara mentalitas, kesiapan mental, kesiapan batin, kesiapan jiwa. Jadi itu yang mesti harus lebih disiapkan dibandingkan hanya sekedar persiapan fisik. Bayangkan orang wanita nggak disiapkan fisiknya aja bingung. Saya pernah ngajar anak SD, sudah kelas 6. Ketika saya ngajar, pokoknya yang sudah haid, saya bilang jangan jabat tangan sama saya. Bingung mereka. Kenapa Pak Ustadz? Berarti sudah dewasa, dia sudah balik, nggak boleh jabat tangan. Atau udah saya seragamkan, nggak usah yang perempuan, nggak usah salaman semua sama saya. Sampai ada seorang anak datang, Ustadz, memang kalau sudah haid apa yang harus dilakukan? Kamu sudah haid? Ya sudah. Terus nggak diajarkan apa-apa sama mama, sama ibu? Enggak.
Dia, jadi ya, kamu nggak mandi dulu? Enggak, biasa aja. Selesai ya udah selesai. Allahu Akbar. Kasihan itu dia. Dia jangan sampai bertanya kepada orang yang keliru, yang salah, sehingga dapat informasi yang salah. Atau dia searching-searching sendiri, nggak bisa jadi juga salah karena nggak ada yang memandunya. Luar biasa ternyata urusan seperti ini seringkali dianggap remeh oleh kebanyakan kita. Ternyata itu sangat penting. Ya kita kembali. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sudah mencapai baligh, tapi Bu masih aja main sama teman-temannya. Sehingga ibunya Ummu Ruman ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang main-main dipanggil. Panggil, dibawa, bahkan sampai mungkin mukanya sedikit berkeringat sebab main sama temannya, sampai diambil air dicuciin mukanya sama Ummu Ruman. Lalu dibawa masuk ke satu rumah dari para wanita Ansar di Madinah. Sudah masuk, lalu kemudian akhirnya para wanita Ansar dengan cekatannya merias Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha nggak ngerti, dirias, diem aja, dia nggak tahu ini apa ini. Setelah selesai dirias, para wanita ini pergi, tiba-tiba datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kaget. Siapa ini? Nggak pernah ketemu dan tidak pernah dipertemukan. Jadi siapa ini? Kalau toh dengar ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, tapi kan Aisyah nggak pernah tahu kenapa datang ke sini. Ada apa kiranya? Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan kaget seperti itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin kalau kayak kita bawa gelas gini, susu. Beliau minum, lalu kemudian disodorkan kepada Aisyah radhiyallahu anha gelasnya itu. Ternyata para wanita Ansor ada di balik tirai. Nah, ternyata dari dulu ya kepo, ada aja yang kepo ya. Kata para wanita Ansor, bilang sama Aisyah, minum. Akhirnya diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian minum dari gelas yang sama. Singkat cerita diberitahukanlah kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suami. Mungkin kalau anak sekarang, kapan nikahnya? Kapan nikahnya kok tiba-tiba jadi suaminya? Nah, dijelaskan, diceritakan sama ibunya. Singkat cerita akhirnya Aisyah pun memahami hal tersebut. Makanya sampai, dan itu terjadi, pertemuan itu terjadi juga di bulan Syawal. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam akad nikahnya dengan Aisyah radhiyallahu anha bulan Syawal, dipertemukan juga di bulan Syawal juga. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani, ini riwayatnya Imam Bukhari, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan ayahku, menikahiku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal. Dipertemukan dengan aku sudah baligh Aisyah radhiyallahu anha juga di bulan Syawal. Ya, sudah di bulan Syawal juga. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat ahdha indahu minni. Maka ini klaimnya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada wanita yang paling sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan aku. Dan memang betul Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya siapa yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Kalau yang dari kalangan laki-laki siapa? Ya ayahnya. Ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu siapa? Ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika di Madinah ini para sahabat ini mengalami cuaca dingin. Tidak seperti di Mekah. Mekah ya adem biasa aja, tapi kalau Madinah karena dekat dengan Syam sehingga terkadang cuaca dingin ya, seperti sekarang ini. Ini udah mulai kalau subuh itu sampai 12 sampai 11 derajat. Sudah dinginnya sudah mulai dingin, sehingga kemudian sebagian para sahabat sakit karena nggak biasa. Penduduk Mekah ini biasa panas, tiba-tiba ke Madinah ada cuaca dingin, ya akhirnya ya sakit lah, flu dan seterusnya. Sama kayak kita ini biasa di cuaca panas di Jakarta Utara ya kan, ya, tiba-tiba ke puncak gitu ya. Kalau cuma sehari 2 hari
mungkin kan. Tapi kalau sampai sudah beberapa hari ya udah flu karena biasa panas. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pun pernah sempat mengalami itu, sahabat Abu Bakar juga mengalami itu. Nah, setelah itu Aisyah radhiyallahu anha di perang di tahun depannya, perang Uhud. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dipertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setelah perang Badar. Karena perang Badar itu bulan Ramadan. Perang Badar itu bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Sudah wajib sudah diperintahkan puasa Ramadan, tapi belum sampai wajib. Karena di awal mula diperintahkan puasa Ramadan itu, bagi yang mau puasa lebih baik, bagi yang tidak mau berpuasa, ya silakan, tapi bayar fidyah dulu awal mula. Jadi tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, itu pertama kali diperintahkan puasa Ramadan, tapi belum wajib. Artinya sudah diperintahkan, nanti baru selanjutnya wajib. Bulan Syawalnya itu kan Ramadan. Bulan Syawal tahun kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana suami istri yang akhirnya mereka tinggal bersama dan seterusnya. Tahun depannya, tahun ketiga, dan juga sebagian para ulama mengatakan itu di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Ya, terjadi perang Uhud. Dan Aisyah radhiyallahu anha ikut membantu untuk merawat dan memberikan makanan minuman pada pasukan yang terluka. Ini artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah menunjukkan kemandirian dan dewasanya. Ya, berarti di perang Uhud sekitar usianya baru sekitar 10 atau 11 tahun. Ya, Anda bisa bayangkan, kita semua bisa bayangkan. Dia anak perempuan di usia ya sekitar 11 tahun lah, kita ambil usianya 11 tahun, itu sudah mau ikut membantu peperangan yang sedang terjadi. Bantuin ngasih minuman kepada orang yang terluka dan seterusnya. Nah, ini menjadi bukti bahwa pada saat itu kaum wanita tinggal bagaimana mereka dididik. Ya, tinggal bagaimana mereka dididik, disiapkan untuk menjadi orang yang mandiri. Dari situ sudah terlihat. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha di usia yang sangat muda sudah mulai ikut di dalam aktivitas-aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut perangnya, Bu, bukan. Kaum wanita di zaman itu nggak boleh ikut perangnya, Bu. Turun ke medan perang, bawa senjata itu nggak boleh, nggak ada. Tapi ranahnya ya logistik lah. Dapur umum buat makannya pasukan misalnya, ya itu. Atau kemudian tadi merawat dan seterusnya. Berbeda dengan di barisannya orang-orang kafir Quraisy. Pada perang Uhud, orang kafir Quraisy ternyata ada, mungkin kalau bahasa sekarangnya, penyemangat, Bu. Ya, cheerleader. Ya, tim Hore dipimpin oleh Hindun, Bu. Istrinya Abu Sufyan. Kalau di barisan kaum muslimin nggak boleh kaum wanitanya jadi tim Hore, nggak boleh. Tapi di barisan orang kafir Hindun, Bu, wow, menyemangati. Saya dari situ ketika baca itu saya sempat terdiam sejenak. Oh, ternyata ini nih asal usulnya tim Hore ini ternyata. Asal usulnya cheerleader ini ternyata nih Hindun ini yang awal mula-mulai ini. Karena, Bu, ketika perang Badar ayahnya Hindun itu wafat, saudara laki-lakinya juga wafat. Itu yang membuat Hindun akhirnya menyemangati orang-orang untuk berperang dengan kaum muslimin di perang Uhud.
Jadi ada cheerleader, oh itu sejarah awalnya cheerleader tuh Hindun ternyata. Kayaknya dalam Islam ya nggak boleh dia jadi begitu, nggak ada. Yang ada tadi hanya menjadi penopang saja, jadi perawat lah mungkin misalnya, jadi perawat yang bantu ngerawat para sahabat yang terluka, atau tadi bagian dapur yang masak dan seterusnya, konsumsi agar supaya pasukan suplai makanannya cukup dan seterusnya. Itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau dia terjun ke medan perang, nah ini kekeliruan, kesalahan. Ya, kekeliruan, kesalahan. Nah, maka kalau kita hitung juga Rasulullah SAW di Madinah kurang lebih 10 tahun ya Bu ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha di tahun kedua dipertemukan dengan Rasulullah SAW, usianya kurang lebih sekitar 9 tahun lebih. 9 tahun. Maka kita bisa hitung ketika Rasulullah SAW wafat, usianya Aisyah radhiyallahu anha baru sekitar 19 tahun. Masih sangat muda. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat berusia sekitar kurang lebih baru 19 tahun karena Rasul wafat di tahun 10 Hijriah. Ya, di tahun 10 Hijriah, kurang lebih baru berusia 19 tahun. Dan kita juga ketahui bagaimana kemudian boleh dibilang di sini ada perbedaan riwayat, ada yang mengatakan Saudah bintu Zam'ah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernikahan Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha itu hampir bersamaan. Akad nikahnya ya, hampir bersamaan. Tetapi jadi terjadi perselisihan mana yang lebih dulu, apakah Saudah dinikahi oleh Rasul terlebih dahulu akad nikahnya atau Aisyah radhiyallahu anha lebih dulu. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu anha lebih dulu maka bisa dikatakan berarti adalah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada gelombang kedua. Kalau gelombang pertamanya Khadijah dan wafat. Wafat loh Bu. Berarti anggaplah bahwa selesai sudah. Berarti buku catatan yang pertama kehidupan selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau memang akad nikahnya lebih dulu Aisyah dibandingkan Saudah bintu Zam'ah. Katakanlah misalnya lebih dahulu Saudah bintu Zam'ah, tetapi Aisyah radhiyallahu anha yang pertama kali gadis dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh kalau itu mendatangkan pengaruh secara manusiawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Ditambah lagi Saudah bintu Zam'ah, kendati pun mungkin bahasa kita madunya Aisyah nggak pernah, karena Saudah mengerti jauh usianya lebih. Ketika dinikahi Rasul sudah sebagiannya sudah menyebutkan Saudah itu sudah 35-an lebih usianya, jauh di bawahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Saudah bintu Zam'ah ini dalam tanda kutip ya ngemong, nggak pernah ada dalam catatan kehidupan para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setahu saya, yang saya tidak tahu ya wallahu a'lam. Saudah bintu Zam'ah berselisih dengan Aisyah nggak pernah. Nggak pernah ada. Yang ada malah justru Saudah seringkali merelakan gilirannya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Seringkali, termasuk menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bertanya, ini giliran siapa? Saya giliran di mana ini? Saudah bintu Zam'ah tahu kalau itu gilirannya. Lalu kemudian Saudah katakan, ini Rasul pengennya sebenarnya di tempatnya Aisyah ini. Ya sudah, Rasul Anda sekarang ke tempatnya Aisyah saja. Tidak lantas Saudah bintu Zam'ah mempertahankan harus di tempat saya dan seterusnya, tidak. Akhirnya kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Seringkali begitu. Seringkali. Nah, tentu berbeda dengan istri Rasul yang lain. Maka fase kedua kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari sisi kehidupan rumah tangga lebih kompleks. Lebih kompleks dibandingkan fase kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha.
Dari sisi kehidupan rumah tangga tidak kompleks, tapi kompleksitas yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah di luar menghadapi orang-orang Quraisy. Kita perhatikan sih. Itu berarti di sini kita bisa pahami dan bisa kita dapati bahwa ini analisanya analisa kehidupan sosial, bukan beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Apabila seseorang itu menghadapi kompleksitas permasalahan yang tinggi di luar, maka dia sangat butuh ketentraman di dalam rumahnya. Dia sangat butuh ketentraman apa, Bu? Di dalam rumah. Kenapa? Karena masalah yang dia hadapi di luar sudah rumit, sudah pusing. Itu makanya Allah Rabbul Alamin berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha di saat itu. Sehingga Rasul asal ke rumah mesti sejuk, mesti reda kegundahannya dan seterusnya. Ya. Tetapi ketika fase Madinah, periode Mekah 13 tahun kan sisanya sedikit lalu Rasul hijrah. Ketika di Madinah, kaum muslimin sudah mulai kuat. Perang Badar menang. Loyalitasnya para sahabat Ansor kuat. Berarti menghadapi musuh di luar lebih ringan. Maka kompleksitas mulai muncul di dalam internal rumah tangga. Mulai muncul. Artinya bukan berarti bahwa Rasul tidak bisa menghadapi ini. Bisa. Tapi kalau dihitung dalam hitungan, itu karena di luar sudah tidak seberat waktu periode Mekah, sehingga Rasul pun akan mampu menghadapi permasalahan yang di dalam. Karena apa? Karena para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi yang masih berusia muda, ini seringkali berbeda pandangan, silang pendapat. Iya, Bu. Bahkan sampai sebagian riwayat, dan ini fakta, sering terkadang terjadi saling membuli satu dengan lain, Bu. Bahkan membentuk geng gitu ya. Misalnya kayak Aisyah dengan Hafsah, itu satu geng itu. Itu teman akrab itu. Teman akrab. Ya walaupun begitu tetap saja mereka beradu kecerdasan untuk merebut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah satu ketika Hafsah tanya sama Aisyah, makanan Rasul yang paling beliau sukai apa ya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak lah, saya enggak akan kasih tahu kamu lah. Akhirnya kemudian Hafsah merayu, lah kasih tahu. Apa kompensasinya kalau saya beritahukan ini kepadamu? Baiklah, pekan ini giliran Rasul ke tempat saya berikan kepadamu. Jadi Aisyah tuh seringkali dapat ngambilin giliran orang lain. Ini saking cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Hafsah setuju. Ya sudahlah, baik, pekan ini Rasul berarti tidak datang ke tempat saya, tapi datang ke tempat engkau. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memang buatkan kamar-kamar di sebelah kiri Masjid Nabawi. Itu kamar-kamar istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ. Gitu. Kan mereka ya kalau kayak kita bertetanggaan gini, Bu, bertetanggaan begini. Anda bisa bayangkan itu bagaimana kompleksnya permasalahan itu. Akhirnya singkat cerita, ya sudahlah. Kan ini berarti Rasul nggak datang ke tempat saya, nggak apa-apa. Karena saya sudah janji memang kalau kamu beritahukan, saya kasih itu gilirannya kepada engkau. Akhirnya kemudian singkat cerita, datanglah Rasul ke tempat Aisyah lagi. Bukan ke tempatnya Hafsah, tapi sudah dikasih tahu makanan kesukaannya. Makanan kesukaannya dibuatkanlah oleh Hafsah, dikirim ke tempatnya Aisyah, Bu. Yang ngasih tahu menu resepnya Aisyah, yang masak Hafsah, itu gilirannya Hafsah, tapi karena sudah diberikan kepada Aisyah, Rasul pun ke tempat Aisyah, makanannya dikirim ke sana. Ini kan nantang perang namanya. Akhirnya makanan dikirim, mungkin kalau kayak kita ditaruh di meja gitu ya, ditaruh di meja, lalu kemudian Aisyah lihat, makanan siapa ini? Pas dilihat, loh, ini mah resep saya yang kasih tahu, ini mesti dari Hafsah ini. Aisyah marah, lalu kemudian dia seolah-olah
tidak sengaja disenggol itu, mungkin kalau kita piringnya jatuh, sampai terjatuh. Dan itu terjadi ketika Rasul sedang bersama dengan para sahabat. Anda bisa bayangin coba, kalau itu terjadi pada ibu negara, Bu. Ibu negara, Pak Presiden sedang bicara dengan para menteri, banyak tamu, ibu negara lewat nyenggol gelas, prang, itu viral langsung tuh, Bu. Itu media sosial, oh, ini ibu negara bagaimana sih ini. Tapi apa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul cuman senyum aja sambil bilang kepada para sahabat, ibu kalian sedang marah. Gitu doang. Ibu bisa bayangkan Aisyah radhiyallahu anha itu wanita salihah tetap aja bisa marah. Apalagi yang cuman 1/4 solehahnya. Ya, itu Aisyah radhiyallahu anha itu wanita salihah, Bu. Hafsah wanita salihah. Mereka bersaing secara fair lah, bahasa kita secara fair. Sempat mereka bersaing tidak fair diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ini, maka bicara Aisyah radhiyallahu anha, jadi kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu kemudian Rasul menikah dengan istri yang lain, itu tidak pernah tidak mesti di situ sosok Aisyah muncul, Bu, radhiyallahu anha. Paling muda, dan memang mungkin kalau bahasa kitanya karena paling muda jadi juga perhitungan dan pertimbangannya agak kurang dan berani. Pernah Rasul menikahi setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah menjanda, lalu kemudian selesai masa iddahnya, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Setelah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti janda, paling berarti jatah nungguinnya cuman sehari semalam. Artinya giliran yang ini break dulu gitu, Bu. Break dulu, Rasul harus ke tempatnya Ummu Salamah. Jadi jadwal girilnya harus break dulu ini. Itu aturannya. Itu ada ilmunya itu, Bu, nggak main-main itu. Maka tadi kita katakan, kalau seorang laki-laki di urusan luarnya kompleks, rumit, dia poligami, hampir bisa dipastikan dia akan sulit melakukan hal itu. Karena terlalu rumit dan kompleks urusan luarnya. Maka Rasulullah SAW tidak akan sanggup menikah lagi ketika bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena problem yang dialami di luar rumahnya dakwah kompleks, rumit, berat. Nggak kepikiran. Khadijah aja asal pulang sudah tenang, asal pulang sudah tentram, mudah. Nggak usah yang lain. Ini namanya hitung-hitungan sosial ya. Ilmu sosial begitu. Karena di Madinah kondisi sudah mulai stabil dan seterusnya, Rasul bisa nikah lagi bisa. Kalau enggak, wah itu berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah menghadapi peperangan di dalam rumah tangganya juga banyak peperangan juga dalam tanda kutip. Disamperin Bu Ummu Salamah sama Aisyah. Tapi bukan untuk dijenggut gitu, enggak. Atau dilabrak, dipukul, enggak. Datang ngobrol, bicara biasa ngobrol. Selesai itu pulang ketemu Hafsah. Dari mana? Aisyah. Tadi dari tempat Ummu Salamah. Oh, yang baru saja dinikahi oleh Rasul itu, iya. Gimana Ummu Salamah? Ternyata Ummu Salamah itu lebih cantik dari apa yang diceritakan orang-orang. Kata Hafsah, itu kamu cemburu. Iya. Tapi luar biasa, Bu, berani ngedatenginnya itu loh. Itu kan sesuatu yang luar biasa itu. Berani ngedatengin, bukan untuk ngelabrak, bicara bincang-bincang biasa, setelah itu pulang. Ya kalau tadi bicara cemburu mesti ada dalam hatinya, tapi bagaimana mampu mengendalikan itu, ngobrol-ngobrol sama madunya gitu. Bu, ini memang secara status istri muda, tapi dari sisi usia lebih tua. Gitu. Dan dia bisa ngobrol, bisa bicara, bisa bincang-bincang. Nggak main-main. Maka tadi saya bilang, nggak ada lembaran catatan sejarah dari pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wanita lain, kecuali di situ pasti ada bayang-bayangnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika selesai Khaybar, setelah perang Khaybar itu melawan orang Yahudi. Itu sekitar terjadi di tahun 5 kalau saya tidak salah ingat, di tahun 5 Hijriah, Khaybar. Setelah itu kan Rasul menikahi Sofiyah.
Sofiyah bintu Huyai. Yahudi dia ini, wanita Yahudi Bu. Kurang lebih kira-kira ciri-ciri fisiknya rambutnya blonde gitu, pirang, matanya biru. Bukan Arab. Bukan Arab. Ini keturunan Yahudi ini. Anak pimpinannya orang Yahudi. Ternyata di sini muncul sentimen kebangsaan dan kesukuan dari sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disinyalir kuat ini Aisyah juga punya peran. Disinyalir kuat Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini bukanlah satu kehinaan, bukan, karena ternyata itu membuktikan bahwa mereka pun tetap manusia gitu loh. Figurnya tetap figur wanita ya wanita gitu loh. Wanita adalah wanita mau sampai kapanpun. Soleha ya soleha, wanita ya wanita gitu. Ada cemburunya, ada ini, ada. Akhirnya ini Sofiyah ini dalam tanda kutip dibully lah Bu. Dibully. Anda kan perempuan Yahudi, bukan perempuan Arab. Gitulah kurang lebih. Dibully. Itu loh sampai Sofiyah nangis datang kepada Rasulullah SAW. Dibully sampai nangis. Karena merasa nggak punya temen. Kan yang lainnya istri Rasul Arab. Dia Yahudi sendirian. Dibully Bu. Anda ini kan Yahudi, bukan Arab dan seterusnya. Bagus dinikahi Rasul. Itu sih redaksi ini sih redaksi dari saya sendiri. Yang bagian belakang itu bagus dinikahi Rasul. Akhirnya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beritahukan, udah jangan sedih. Nanti kalau mereka bilang begitu lagi, bilang saja saya ini adalah keturunannya Nabi. Kan jalurnya Yahudi Nabi Musa kan, keturunannya Nabi. Kakeknya juga Nabi, Yakub alaihissalam. Suaminya juga Nabi. Saya. Jadi diajarin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam para istri itu untuk tegar menghadapi bulian yang lain, jawab aja jawab. Akhirnya benerlah dibully lagi tuh. Oh, perempuan Yahudi, perempuan Yahudi. Tahukah kalian? Saya ini kakeknya Nabi, keturunannya Nabi, suaminya Nabi. Kalian yang bapaknya Nabi, keturunannya Nabi, diam semuanya. Iya kan? Satu poin. Habis itu udah gak ada lagi bulian. Zainab bintu Jahsh. Ini ibu-ibu kalau nerjemahinnya, wah ini berarti Rasul ngajarin supaya Sofiyah kuat. Iya memang harus tegar menghadapi bulian. Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh itu, sebagaimana kita ketahui, beliau ini dari sisi nasab Bani Hashim. Tapi kan pernah dinikah oleh budak, ya mantan budak. Zaid bin Harithah ya Bu. Mantan budaknya. Belum sempat berhubungan, akhirnya pisah. Lalu kemudian Rasul diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk menikahi Zainab. Dan perlu kita ketahui, itu langsung perintah Allah, tidak perlu akad nikah. Khusus buat Rasul ini loh ya. Don't try this at home. Jadi tidak ada akad nikah, langsung Allah perintahkan Rasul untuk menikahi Zainab. Nantian Zainab dibully lagi. Ini jauh sebelum Sofiyah dibully. Oh, ini kan mantannya budak. Dulu kan suami Anda begini begitu. Zainab datang lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, saya dibully begini nih. Bilang aja, jawab. Hanya saya istri Rasul yang langsung dinikahkan oleh Allah Rabbul Alamin dari atas langit ketujuh. Iya, kan nggak ada istri yang lain yang seperti itu, nggak ada. Akhirnya ketika mereka katakanlah bahasa kita yang membuli lagi, Zainab jawab begitu. Hanya saya istri Rasulullah yang langsung dinikahkan oleh Allah Rabbul Alamin dari langit ketujuh. Karena dia tidak perlu lagi akad nikah, langsung ada wahyu turun ke Rasul, langsung kasar. Nah ini gambaran sederhana, ya itu tadi, bahwa setiap fase kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Aisyah radhiyallahu anha
itu selalu ada bayang-bayangnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu, ya itulah justru seninya, dan itulah hal yang Rasul mampu menghadapi itu. Laki-laki zaman sekarang mungkin emosian yang ada. Rasul SAW mampu menghadapi hal itu. Bu ingat bahwa setiap orang dengan suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakternya sama beda. Dan Rasul SAW mampu menghadapi karakter mereka yang berbeda-beda itu. Ya kayak orang Indonesia saja kan juga beda-beda. Termasuk juga ada hadisatul ifki. Pernah dengar ya Bu ya, hadisatul ifki yang Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Itu pun perhatikan bagaimana Allah Rabbul Alamin pun menguji Aisyah radhiyallahu anha, diuji Bu. Ya, diuji dengan ujian yang begitu berat. Ujiannya berat, nggak sembarangan. Dituduh apa? Berzina. Jadi cerita singkatnya begini, Bu. Rasul SAW pergi satu perjalanan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ontaknya berbeda. Ontaknya kaum wanita itu ada penutupnya, Bu. Di tengah perjalanan istirahat, Aisyah radhiyallahu anha buang hajat. Di zaman itu, Bu, tak ada toilet umum. Jadi kalau mau buang hajat bagaimana? Dia pergi ke padang pasir, dataran yang lebih rendah, itulah yang dipakai buang hajat, sehingga pas ketika jongkok orang belakang nggak lihat. Selesai buang hajat, Aisyah radhiyallahu anha balik lagi mau naik ke untanya, tiba-tiba beliau teringat, kok kalung saya nggak ada. Cari-cari kalungnya, oh jangan-jangan tadi terjatuh ketika buang hajat. Maka akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha pun ke sana. Dikira sudah masuk ke tempat itu yang di atas unta. Orang dulu nyebutnya sekedup atau semisalnya itu. Jadi kayak ada penutupnya gitu. Kayak ada tendanya atau tandunya. Dikira sudah naik. Akhirnya kemudian rombongan berangkat. Aisyah masih cari-cari di sana. Rombongan sudah berangkat, sudah jauh. Aisyah radhiyallahu anha baru kembali, Bu. Nah, ada nih, kemana? Ternyata setelah kembali itu kalungnya ada. Jadi pas waktu mau turun, unta turun, kalungnya terlepas, kedudukan untanya. Untanya pergi berangkat, ada di situ. Ini ada ini. Karena pada saat itu di padang pasir mau kemana nggak tahu. Aisyah udah, saya tunggu aja lah di sini. Mungkin nanti pas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadari, balik lagi jemput saya. Aisyah diamlah di tempat itu, nggak bergeser kemana-mana. Sampai ternyata ada seorang sahabat ontaknya lelet. Rombongan udah istirahat, udah berangkat, dia baru datang. Safwan bin Mu'attal datang naik onta. Ontanya lelet, lambat. Tiba-tiba dilihat, kok ada hitam-hitam, itu siapa ya? Pakaiannya hitam. Dari situlah para ulama mengatakan pakaiannya Aisyah hitam-hitam kalau begitu. Pas turun, ternyata Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, begini saja, saya Anda sampai ke Madinah, wahai Aisyah. Naik di atas unta Aisyah. Cuman karena memang untanya Safwan bin Mu'attal bukan untuk perempuan, kan gak ada penutupnya. Safwan bin Mu'attal ya nuntun unta. Gak boncengan ini, Bu, gak boncengan. Masuk ke Madinah, orang semua mata tertuju padanya. Orang-orang munafik menjadikan momentum ini sebagai jalan untuk menjatuhkan Aisyah radhiyallahu anha, termasuk untuk mencoreng kehidupan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Aisyah berzina nih dengan Safwan bin Mu'attal, disebarkan berita itu. Ketika Aisyah masuk Madinah, mendengar berita itu sudah tersebar, akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya. Enggak pulang ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pulang ke rumah orang tuanya, ke tempatnya sahabat Abu Bakar. Sampai setelah beberapa hari, baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah dan memberitahukan bahwa telah turun wahyu, ya, yang menjelaskan bahwa
Aisyah tidak bersalah. Aisyah bukanlah orang yang berzina. Ini kita nggak jelaskan secara detail rinci. Ini ada di dalam surat An-Nur, ya, pada ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita dusta itu adalah sekelompok dari kalian saja. Terus ya Bu sampai ayat 22 ini bicara tentang hal itu. Mulai dari ayat 11 ya surat An-Nur. Ya. Jadi ceritanya kisahnya panjang, melebihi dari kisah yang akan kita bahas ini sendiri. Jadi lebih panjang lagi nih. Karena memang membahas detail-detail rinci-rinci kejadian tersebut beserta dengan beberapa fenomena-fenomenanya. Ya, kita tidak bahas lebih secara detail dan terperinci di sini. Termasuk juga yang terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibu mungkin pernah dengar tentang perang Jamal, perang unta. Yang itu terjadi di masanya sahabat Ali bin Abi Thalib, perang unta, perang Jamal. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha memimpin perang. Itu tidak benar, Bu, ya. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah memimpin peperangan. Jadi ceritanya begini, ini yang hal-hal yang penting yang harus kita luruskan. Aisyah radhiyallahu anha, jadi setelah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat terbunuh, maka ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, lalu kemudian Abdullah bin Zubair, sahabat Az-Zubair bin Awam datang kepada Aisyah. Az-Zubair bin Awam kan tadi suaminya Asma, berarti iparnya Aisyah radhiyallahu anha. Mari ikut kami ke Irak untuk meminta orang Irak agar supaya menangkap orang-orang yang telah membunuh sahabat Utsman. Singkat cerita, Aisyah radhiyallahu anha ikut, Bu. Ikut, lalu kemudian sampai di satu tempat Aisyah mendengar suara lolongan anjing. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya minta pulang aja. Kenapa? Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada di antara kalian yang mendengar suara lolongan anjing di satu tempat, ya, antara Mekah dan Irak. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha dirayu nggak jadi pulang. Setelah nggak jadi pulang, akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha lanjut sampai di Irak. Ternyata pasukannya sahabat Ali dari Madinah datang juga. Loh, kok ini ada rombongan sahabat Thalhah dan Zubair dan Aisyah? Di sini juga ada rombongannya sahabat Ali. Mereka belum berkomunikasi. Singkat cerita, di malam hari ada orang yang memprovokasi menyerang ke kubunya Aisyah radhiyallahu anha dan ada yang menyerang ke kubunya sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga besok pecah peperangan. Disebut perang Jamal, perang unta, karena Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta. Tapi Aisyah tidak memimpin perang, itu yang perlu kita luruskan. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun lantas mengirim pasukan untuk mengawal Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali ke Mekah. Sedangkan sahabat Az-Zubair ibn Awwan wafat kena anak panah yang nggak ketahuan datangnya dari mana. Setelah kejadian itu, Aisyah radhiyallahu anha pun wafat. Sebagian para ulama menyebutkan itu di bulan Ramadan tanggal 17 tahun 57 Hijriah. Ya, tahun 57 Hijriah. Jadi berarti Aisyah ya. Lalu kemudian ini diantara keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha juga, beliau adalah orang atau wanita dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, langsung banyak meriwayatkan hadis dan paling mengerti tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga fikih dan banyak hal, karena memang dia dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan bisa menyerap ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sampai 2.200-an hadis. Aisyah radhiyallahu anha ya meriwayatkan sampai 2.200 hadis. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, aktivitasnya Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak beribadah di rumahnya, tidak banyak beraktivitas di luar, ya beribadah, membaca Al-Quran. Termasuk apabila ada sahabat yang menanyakan tentang permasalahan, beliau jawab. Jadi mufti juga itu Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat yang tanya tentang satu masalah, bagaimana hal ini, apakah Rasulullah SAW melakukan hal ini, Aisyah riwayatkan hadisnya. Sahabat Abu Hurairah tanya, Aisyah riwayatkan hadisnya, dan seterusnya. Jadi menjadi rujukan juga di dalam masalah riwayat hadis. Maka tadi kita sudah katakan, Imam Az-Zahabi menyebutkan sekitar 2.210 hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha wafat masih di masa kekhalifahannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ada pertanyaan? Gua ada yang mau nanya, silakan. Silakan. Mana dulu nih? Ah iya, silakan. Iya, baik. Waktu perang Uhud, Hindun masih wanita kafir. Tapi ketika Fathu Makkah, Hindun masuk Islam. Ya Bu ya. Ketika perang Uhud, Hindun wanita kafir masih, belum masuk Islam. Bahkan Hindun ini punya ada budak namanya Wahsy. Wahsy ini yang disuruh membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib ditikam dari belakang oleh Wahsy, itu dadanya dibelah oleh Hindun, dikeluarin jantungnya, dikunyah. Itu. Akhirnya Bu, gak ketelan juga, dia muntahkan. Sampai Rasul katakan kalau seandainya itu jantungnya Hamzah masuk ke dalam tubuhnya Hindun, Hindun gak bakalan tersentuh api neraka itu karena ada jantungnya Hamzah dalam tubuh. Tetapi ya itu tadi hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, Rasul SAW masuk kota Makkah, menguasai kota Makkah. Hindun bersama dengan beberapa wanita lain masuk Islam, dibaiat oleh Rasul SAW, dan Rasul nggak tahu kalau ada Hindun di antara kaum wanita itu. Tiba-tiba Hindun bertanya, Rasul, boleh nggak ngambil uangnya suami diam-diam? Karena suami saya pelit. Nggak, saya dikasih uangnya nggak mencukupi kebutuhan, boleh nggak saya ngambil untuk mencukupi kebutuhan saya? Kata Rasulullah SAW, ya boleh. Tiba-tiba Rasul menyadari bahwa itu suaranya Hindun. Hindun ya? Iya Rasul, tapi udah masuk Islam. Sampai wafatnya dia dalam keadaan muslimah. Gitu. Ya sudah, Rasul sabdakan al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan yang sebelumnya. Walaupun Hindun pernah berbuat seperti itu, karena sudah masuk Islam, dihapus semuanya oleh Allah. Jadi waktu perang Uhud, Hindun kafir. Fathu Makkah masuk Islam dan wafatnya di atas keislaman. Ya, yang keluarga dekatnya Rasulullah SAW seperti Abu Thalib, Allah tak beri hidayah. Yang tadinya musuh kayak Hindun, malah Allah apa? Akhirnya Allah berikan hidayah. Itulah hidayah diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasul pengennya Abu Thalib, tapi justru Allah nggak menghendaki itu. Malah musuh yang tadinya memusuhi, termasuk juga Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya, masuk Islam ketika Fathu Makkah. Waktu perang Uhud, Ikrimah itu termasuk salah satu pimpinan pasukan yang di sayap kiri, yang di sayap kanannya Khalid bin Walid, yang di sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dendamnya luar biasa kepada Rasulullah SAW karena kematian ayahnya di perang Badar. Pas waktu Fathu Makkah, dia udah mau melarikan diri Bu ke Yaman.
Tiba-tiba Rasul katakan siapapun orang yang tetap di kota Mekah, dia akan diberikan jaminan keamanan. Istrinya Ikrimah ngejar, Ikrimah dikejar. Suamiku, gak usah kamu pergi. Karena ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang masih berada di dalam kota Makkah. Akhirnya Ikrimah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pesan kepada para sahabat, jangan sebut-sebut soal bapaknya dan kejahatannya. Biarin aja. Akhirnya Ikrimah datang bertanya, betul Anda memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang masih berada di Mekah? Ya. Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Anaknya Abu Jahal. Dan wafat di satu peperangan di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika pasukan kaum muslimin terdesak lawan Romawi pada saat itu, Qadisiyah kalau saya tidak salah ingat nama peperangannya, Ikrimah pun maju menghadapi musuh seraya berkata, kalau dulu aku memusuhi Rasul dan memerangi Rasul, maka tidak mungkin hari ini aku mundur dalam peperangan membela Rasul SAW. Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal wafat syahid di medan perang. Nah itulah sekelumit bahwa ternyata tadi terkadang kita nggak kira-kira Allah berikan pada siapa. Yang tadinya musuh malah jadi dapat hidayah. Orang dekat malah tidak dapat hidayah. Itu hak Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal semua. Saya punya 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki juga sudah meninggal. Apakah anak dari saudara perempuan saya masih mendapatkan warisan? Apakah anak dari saudara perempuan saya masih mendapatkan warisan? Pertanyaannya sederhana begini. Ketika orang tuanya meninggal, saudaranya masih pada hidup apa enggak? Gitu ya Bu ya. Kalau saudaranya itu wafat sebelum ayahnya atau sebelum orang tua wafat, berarti kan saudara itu nggak dapat warisan. Jelas ya Bu ya. Tapi kalau begini kasusnya, jadi dia punya saudara, katakanlah 2 saudara perempuan, 1 saudara laki-laki. Ketika orang tua wafat, mereka belum wafat. Warisan belum dibagi. Keburu wafat nih saudaranya. Bagaimana seperti ini? Maka pembagian warisannya harus dianggap saudaranya hidup dulu, Bu. Saudaranya dianggap hidup, setelah saudaranya dianggap hidup kan ada nih jatahnya, baru diturunkan ke bawah ke anak saudara itu sebagai warisan dari orang tuanya, bukan dari kakek neneknya. Gitu ya. Jika seorang wanita menjadi istri kedua meminta cerai karena terus-menerus diintimidasi, difitnah oleh anak-anak dari istri pertama, apakah itu alasan syar'i untuk meminta cerai? Ini kan mestinya dibicarakan kepada. Nah ini Bu problemnya ini. Ini problem zaman sekarang. Yang nikah orang tuanya yang rame anaknya. Fatimah radhiyallahu anha itu tidak pernah berselisih dengan Aisyah radhiyallahu anha. Gak pernah. Fatimah radhiyallahu anha pernah berbeda pandangan dengan ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, terkait dengan masalah tanah padang. Tapi nggak pernah bermasalah sama Aisyah. Kenapa? Fatimah tahu itu urusannya udah masing-masing. Apalagi anaknya udah dewasa ya sudah. Masing-masing dengan kehidupan rumah tangganya. Nggak usah orang tuanya diganggu. Begitu. Makanya pernah sampaikan Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Aisyah. Tadinya mau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam minta pembantu. Ketemunya Aisyah karena Rasul sedang tidak ada. Dikira ada di rumahnya Aisyah, ternyata tidak ada. Rasul sedang keluar. Ya sudah saya pesan aja kata Fatimah, nanti kalau ayah saya pulang beritahukan saya minta pembantu. Dia nanti saya sampaikan. Lihat bagaimana hubungannya enggak sama. Nah makanya tadi kalau soal masalah fitnah dan seterusnya dan itu, ya sampaikanlah kepada suami. Tolong ini anak-anak diberitahu karena ada ayahnya. Apalagi anaknya sudah balik, apalagi udah dewasa, sudah rumah tangga, masing-masing dengan rumah tangganya. Gitu ya. Ya nanti suaminya lah yang suruh nasihati anaknya. Kan memang itu adalah anak-anaknya. Kalau ternyata tidak, akhirnya kehidupan rumah tangga jadi tidak nyaman dan seterusnya, ya boleh meminta untuk. Dan ingat, ini juga sering jadi masalah di negeri kita
tidak semudah yang dibayangkan. Semudah yang dibayangkan orang punya istri lebih dari satu, tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak kewajiban dan tanggung jawab juga yang harus dia perhatikan dan dia penuhi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masih ada satu lagi usul lagi. Ini soalnya sama yang tadi. Oh sama bu. Boleh nggak istri pertama ngatur keuangan suaminya jika ingin menikah lagi? Wah ini mah selesai sudah urusan. Skakmat ini. Bolehkah istri pertama mengatur keuangan suaminya jika ingin menikah lagi? Perlu kita ketahui bahwa istri itu menjadi, bahasa saya ya, jadi direktur utamanya tetap suami. Ibu cuman general affair aja. Ya, general affair aja. Itu kalau di kantor-kantor GA itu namanya. GA, general affair. Jadi ibu ngatur keuangan yang telah diamanatkan suami kepada ibu untuk rumah tangganya yang ini. Nanti begitu juga suami nanti juga sama, ngucurkan dana lagi ke rumah tangganya yang satu lagi, anak perusahaan satu lagi. Jadi tidak bisa suaminya yang justru diatur sama ini, jadi nanti repot ini Bu. Ya, jadi di sini Bu banyak masalah, termasuk tadi soal masalah mengatur keuangan dan seterusnya, manajemen keuangan yang bagus, yang baik, luar biasa. Nah istri mestinya membantu suami untuk bisa menunaikan itu dengan baik, bukan dibatasi suaminya. Udah sini uangnya ke saya semua, kamu mau nikah lagi aja, tapi uang ke saya semua. Itu skakmat namanya Bu. Ya, itu namanya skakmat. Cuma aja kalau begitu diizinkan, percuma aja. Pasti akhirnya pemimpin utamanya, direktur utamanya berubah jadi istri pertama, bukan dia lagi. Ya itu sebenarnya taktik juga ya itu. Nah, ternyata Bu, salah satu yang diberatkan oleh kaum wanita suaminya nikah lagi, ya memang urusan harta. Dia nggak mau hartanya dibagi. Bukan cuma dia nggak mau suaminya yang dibagi, dia pun tidak mau hartanya apa? Dibagi. Apalagi ternyata lebih sayang ke sana, lebih banyak ngasih ke sana. Nah, itu makin tambah problem itu. Tapi yang jelas enggak, ya, kalau begini namanya ya bisa, ini suami nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kunci mati ini. Semua uang sini saya yang kelola. Jadi suaminya cuma dikasih jatah kayak anak kecil dikasih jajan gitu Bu ya. Ini uang bensin, makan siang nggak usah beli, ini dibawain aja nih, itu kan. La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.